Halo, ketemu lagi teman-teman di Ruang Ngobrol. Biasanya saya sama Mas Daris sama beberapa teman lainnya ngobrolin soal film, komik, segala macam. Nah, kali ini ada teman saya nih, Violeta, Halo. cosplayer dari Jogja. Oke. Nomor telepon nggak dikasih? Nggak ya? usah. Nggak usah. Oke, langsung aja teman-teman Secret. ngobrolin soal cosplay. Kita juga pernah di Ruang Ngobrol kan pernah ngobrol, saya sama beberapa teman kan ngobrolin tentang cosplay, mana yang apa bagus, layak atau apa menurut kami pada saat itu. Nah, ini kita sama cosplayer beneran. Kalau kami pada saat itu kan bukan cosplayer beneran. Oh, tapi kan cosplay mas, pakai kostum. Orang yang bilang. Oh, orang bilang. Kami nggak Oh, bilang gitu, cosplayer ya, gitu. ya. Tapi kan kita udah kenal lama, terus udah riset-riset juga aku soal Kenal lama? Emang kenalan? Udah kenalan kita. Ya kamu langsung masuk tim sih. Oh gitu ya. Iya, gitu. Nah, tapi kamu kan lumayan lama, Vi, cosplay ya. Maksudnya lebih dari 5 tahun lah gitu. Ya. Dulu ya, tuh ya. gabung pertamanya di mana, Vi? Kalau di Jogja, maksudnya kan biasanya tuh bermulai dari Ya kayak semacam komunitas iya, gitu komunitas ya. gitu. Dulu tuh sebenarnya aku pengen cosplay tuh udah dari kecil ya. Tahu lah anak kecil kan Jadi TK udah imajinasinya. cosplay ya? Iya, pengennya gitu. Tapi kan karena dana tidak memungkinkan, akhirnya aku mulai cosplay kan habis kuliah. Di situ tuh aku Oke. terus aku di situ tuh mulai apa namanya? Nyari-nyari event Jepang sama nyari di sosmed juga kan. Itu di Istilahnya tahun 2014 kalau nggak 2015 aku lupa. 2014-15 tuh udah cukup banyak event Jepang kan? Ya lumayan Udah cukup cuman banyak. kan masih nggak sering sekarang gitu loh. Ya paling Ya, sebelum pandemi maksudnya. iya, Oke, iya oke, maksudku oke. sebelum Iya, iya. pandeminya juga kan. Iya, iya. Sudah terlalu sering. Nah, terus karena waktu habis kuliah itu istilahnya kan aku orangnya nggak bisa diem. Jadi nek gabut itu bingung. Oh, iya, Ini iya. pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, aku gabut terus aku nyari-nyari di sosmed tuh kegiatan apa sih yang bisa aku lakuin gitu loh. Terus aku cari di sosmed tuh delalae tuh ada kayak semacam ada event Jepang sama recruitment istilahnya kayak member dance cover gitu loh. Nah, dance covernya itu masalahnya di situ tuh sambil cosplay gitu loh, Mas. Oh, jadi ini duluan sebagai cosplayer apa? Ngidol aku dulu tuh. Ngidol dulu. Tapi sambil cosplay? Maksudnya Eh, enggak ya? Jadi Idol murni? idol, tapi harusnya kan idolnya itu cosplay. Kita tuh udah pakai kostum. Jadi kita tuh dance cover kayak anime gitu loh. Nah, tapi waktu itu belum pakai wig. Soalnya wig kan waktu itu masih susah. Oke, 2014 iya, iya, masih bener. susah. Masa itu, iya, benar, Jadi kita benar, cuma pakai benar. kostum, tapi rambutnya disamain bentuknya kayak yang di karakternya. Sebisa Jadi, mungkin. Iya, Ya, jadi oke. istilahnya kayak ya ngidol semi cosplay, cuman nggak pakai wig. Nah, itu pertama kali aku terjun ke event tuh ngidol. Terus cosplay yang beneran pakai wig itu tuh setelah aku proses ini kostum pertama kali aku cosplay ini. Oke, Ceritanya Tifa gitu, ya, iya. yang apa? Advent Children. Event of Children. Iya, iya, iya. Nah, teman-teman, si Vio ini kan juga tergabung di Jogja Heroes ya. Saya beberapa kali kan ngobrolin soal Jogja Heroes. Nah, berarti Vi, kamu tuh sebagai kayaknya sih udah bisa disebut cosplayer profesional ya. Maksudnya emang Masih belajar sih sebenarnya. ya oke lah. Iya, Tapi iya, kan iya. memang dunia cosplaynya nggak pernah kamu tinggalin kan, memang Iya, gitu. Meskipun dia juga punya pekerjaan ini teman-teman pekerjaan tetap lah kayak gitu Iya. ibaratnya. Nah, kan bertambah nih Vi, dari cosplay di Jepangan terus merambah ke superhero. Nah, berarti budgetnya makin membengkak dong untuk memenuhi. Iya sih. Kan kamu nggak meninggalkan iya. cosplay di Jepangan. Iya, Gitu. sebenarnya ya, kebetulan sih pekerjaan tetapku itu gajinya lumayan lah mas. Maksudnya Oke. lebih, maksudnya dari UMR tuh ya berapa kali lipat lah. Iya, Jadi iya, aku, misalnya kalau mau beli kostum 1-2 biji itu masih kayak ya istilahnya nggak susah lah Oke, istilahnya. oke, Masih oke. buat biaya makan, biaya hidup juga bisa. Tapi yang beli-beli kostum juga bisa. Nah emang sebenarnya tuh kalau cosplay superhero itu kan karena di istilahnya kalau kita cosplay di Jepangan kan bisa mesen di Cina ya, maksudnya di Taobao istilahnya lah. Oke, Itu kan oke. ada yang versi low High quality. class, ada yang- iya, Nah, iya. kalau superhero kalau istilahnya low quality itu istilahnya banyak kan tahu sendiri lah kayak yang kalau sekarang sih kayak di perempatan itu kayak pakai Iya, iya, apa iya, iya. istilahnya itu sweet yang Suit langsung. yang Iya, iya. langsung yang bahannya Ada itu yang tipis busa-busaan, melar nah segala kayak macam. gitulah. Nah, kan nggak mungkin kan maksudnya istilahnya aku udah kenal cosplay gitu kan masa aku pakai kayak gitu terus akhirnya ya emang yang bikin mahal tuh emang bahannya superhero sih Iya, emang iya, rada iya, iya. membengkak cuman ya kan nggak mungkin ya aku superhero juga nggak langsung brek
banyak kan enggak Mas. Iya Enggak sih ngecop teman-teman. langsung Jadi satu-satu. Vio itu di Jogja Heroes tuh kostumnya tuh cukup sering update gitu. Ya lumayan. Kebetulan juga kalau di Jogja Heroes kita nggak bisa ini kan, Vi, nggak bisa Ya. asal punya kostum bukan seadanya ya, dengan kualitas yang kita ada cek kostum, quality. kayak gitu sih. Jadi memang begitu. Tapi kalau walaupun sudah sekarang udah ini, Vi, udah mulai terus-menerus mengupdate kostum superhero, kostum Jepangannya masih ini nggak sih? Masih Apa? jalan sih Masih sebenarnya, ya? cuman kan karena dulu kan aku gencarnya karena banyak karakter yang pengen aku cosplayin Mas. Nah, waktu mau merambah ke superhero ku ya kebetulan yang udah aku pengen itu udah kebeli semua, udah kebikin semua gitu loh. Jadi tinggal yang superhero itu dulu sih pengennya ya karena aku juga suka film barat kayak superhero Marvel apa DC kan, pengennya ya kalau ada kok ya pas kebetulan aku nonton tuh ada JHL juga di situ. Terus aku kan makanya ya aku melipir aku kok delala ya kenal. Kita pertama kali itu Infinity War kalau nggak salah. Iya, aku. Iya, kalau nggak salah. Pertama nggak sih ini? Hah? Boleh sih. Oh, boleh. Jadi waktu itu aku ketemu sama orang yang pernah di Jepang di Mas Gabe. Iya. Nah, terus aku nyamperin kan, "Loh, Mas di sini ngapain? Ini bantuin tim Oh, Jogja Heroes kayak iya. gitu." Loh, apa? Karena aku tanya-tanya kan. Terus Iya, kalau nggak salah dia juga masuk ke ruang ganti. Iya. Gitu. Tapi kan aku ngusir nggak enak kan. Jadi aku nggak tahu ya cuma masuk doang kan soalnya diajak Mas Gabe waktu itu kan. Iya. Aku cuma Oke. istilahnya jadi normis lah masyarakat biasa. Nah, Masuk. ini menarik nih soal normis nih. Pertanyaan yang ada di udah tak rancang di Iya. kepala tuh agak lompat dikit nih. Ya nggak apa-apa. Berarti bahwa kamu tadi barusan nyebutin normis. Normis. Itu kan istilah yang sama sekali nggak asing di dunia Jepangan ya, ibaratnya cosplay segala macam wibu atau apapun itu. Saya kebetulan nggak terlalu nggak paham memahami itu teman-teman. Saya juga nggak ngikutin terlalu dalam. Nah, tapi dirimu tuh apakah memang sebegitunya intact, artinya terkait Vi dengan cosplay, artinya nonton animenya, ngikutin kalau ada gamenya, terus maksudnya kehidupanmu tuh emang begitu gitu loh, maksudnya kayak sama pacar gitu, mas segala macam kayak gitu. jadi prioritas gitu ya. Kan ada tuh teman-teman yang memang ya pokoknya teman-temannya begitu, maksudnya kalau di dunia Jepangan tuh emang istilahnya kan wibu ya. Nah, wibu emang prioritasnya tuh mereka daily-nya emang ya nonton anime, terus istilahnya ya apa yang mereka pengenin tuh pokoknya seputar Jepangan gitu loh istilahnya. Jadi fokusnya ke sana semua. Sedangkan aku pribadi ya enggak sih, anime yang aku tahu cuma yang anime zaman kecil aja. Yang sekarang tuh enggak tahu. Tua soalnya ya. Iya. Oke. Oh gitu. Tapi ya soalnya gini teman-teman, Vio ini kan profesinya juga pengajar, pengajar. piano ya. Iya. Artinya ketemu banyak murid segala macam orang tua gitu. Aku cuma membayangkan aja sih bahwa kalau ada dulu aku fans maniak Tokusatsu dulu. Oh iya. Emang hidupnya di situ gitu. Emang hidupnya di situ. Iya. Tapi lama-lama juga ya ketemu banyak orang yang bukan di dunia itu kan gitu. Iya, Nah, benar-benar. kamu susah nggak sih, Vi, menjadi orang yang menurutmu sendiri bahwa nggak wibu itu, nggak masih memisahkan itu gitu kan maksudnya antara gitu, istilah padahal kayak dirimu tuh Tokusatsu sama yang daily-nya iya, gitu daily-nya kan. atau sekarang superhero sama yang daily-nya gitu. Susah nggak sih, Kak? Karena kan ada beberapa teman yang mungkin pengen begitu jadi tapi campur. Tapi teman-temannya nggak mendukung, apalagi ini cosplayer gitu. Cosplayer. Nah, aku sih jujur enggak ya, soalnya ya istilahnya aku masih bisa memanage kapan harus istilah total di dunia kayak gini. Hobi ini kan istilahnya kan termasuk hobi ya, hobi mau nonton anime, mau cosplay, mau apa kan termasuk hobi, sama yang istilahnya memprioritas kita tuh kerja yang buat pemasukan lah. Jadi emang aku sendiri bisa, soalnya ya. Tapi pernah tidak bisa, maksudnya pernah tak campur, pernah itu. Pernah. Jadi konser muridku, aku cosplay di situ pernah. Enggak, maksudnya bukan campur, itu kan campur atas keinginan sendiri memang gimmick lah ibaratnya kayak gitu. Tapi emang kamu pernah nggak merasa ada di dalam fase dimana kamu tuh nggak bisa nggak anime, nggak bisa nggak manga, nggak bisa nggak cosplay, maksudnya emang begitu aja, nggak normis lah istilahnya. Iya, itu cuma di pikiranku aja sih, tapi outputnya enggak. Outputnya selama ini membaur ya? Iya, selama ini aku bisa membaur. Cuma di oke. pikiranku, misalnya aku bayangin misalnya aku jadi siapa di
kehidupan nyata gitu ya sering, cuman kan outputnya aku nggak mungkin kan, misalnya aku nyanyi Let It Go kayak gitu. Kayak misalnya aku bayangin di kehidupan nyata aku jadi Ultraman gitu Nah, ya kan nggak mungkin membesar terus ya. Oke, menarik nih. Kembali lagi, itu tadi kita obrolan sedikit tentang normis dan tidak normis ya. Iya. Wibu gitu. Nah, kembali lagi ke urutan yang saya masuk sih enak aja bukan itu. Yang pengen kutanyakan itu masih kembali soal kostum nih. Kostum kan banyak nih. Gimana dengan perawatan, terus kemudian prioritas, artinya ada kostum yang ini kayaknya nggak pernah dipakai, ini enaknya diapain gitu ya. Karena dia pernah teman-teman ganti kostum tuh kayak Captain Marvel tuh kalau nggak salah habis beli dijual terus beli lagi. Nggak ada yang laku Mas, soalnya mahal. Oh iya. Aku kan istilah ya aku sebut nominal aja ya. Misalnya kostum yang pertama itu aku 1 juta sekian. Aku nggak mungkin kan jualnya 400.000. Oke. Mesti ya istilahnya kan kita yang jual kan masa rugi banget kan, harusnya ya paling nggak 700-800 lah. Nggak ada yang beli guys. Tapi ada kostum yang dijual nggak? Maksudnya berhasil? Ya banyak, ya ada, tapi itu biasanya yang low quality biasanya. Karena, tapi berarti kalau itu low quality berarti kamu udah punya yang high quality iya. kostum yang sama. Iya. Tapi kostum yang misalnya nih, kamu ngerasa satu karakter terus bosen dijual. Bukan hanya bosen ya, tapi maksudnya emang udah nggak dipakai. Iya, maksudnya udah emang ini kayaknya hype-nya udah lewat ya, nih. Itu gitu. kalau menurutku udah bosen kalau aku. Oh gitu. Cuman itu kamu lakuin? Iya pernah sih, tapi itu jarang, maksudnya udah lama banget itu laku. Soalnya jujur kostumku tuh ya gimana ya, kalau jual tuh nggak mungkin 100.000 200.000 sih. Biasanya yang sering laku tuh yang harganya 100 sampai 200. Biasanya saya fuku atau yang lanjut masih ke perawatan, itu gimana? Dengan sebanyak itu kostum? Ada lemari khusus atau? Aku ada lemari khusus buat kostum-kostum. Oh, bukan. Oke. Tapi aku karena ya berhubung pindah ya kostum yang emang yang dirimu tadi bilang misalnya udah tak pakai ya aku kasih. Maksudnya aku titipin ke orang. Titipin. Okay. Oh iya. Karena emang udah nggak pernah tak pakai. Jadi mau tak jual tapi kayak jadinya nggak rela gitu, soalnya kostumnya emang bagus. Padahal aku pengen jual aja lah. Yang penting ada tempat nih buat naruh. Iya ada. Jadi dipisahin sama baju daily. Terus kalau soal ini Vip, apa ya ibaratnya prioritas atau target-target cosplay gitu itu tuh target-target punya kostum baru itu tuh muncul secara spontan atau emang kamu udah ngerencanain bahwa tahun depannya misalnya ada film Marvel atau DC ini terus atau ada anime ini atau ngikut aja nih misalnya lagi rame di internet lagi siapa pakai cosplay Mobile Legends atau apa gini, gitu. aku keinginan mendadak aja misalnya. Sekarang kan Captain Marvel 2 kan mau tayang. Ya, sebenarnya kita belum tahu kostumnya kan ya. Aku biasanya aku tulis bikin aja Captain Marvel 2 gitu. Kaos gitu ya Mas. Iya, aku tak laku ini loh ya. Nah, misalnya kayak gitu kan kita belum tahu kostumnya kayak gimana nih. Aku biasanya nonton dulu sampai selesai. Kalau serak aku baru bikin filmnya. Kostumnya. Pas aku bikin filmnya. Enggak, maksudnya nonton filmnya. Iya, nonton filmnya dulu. Berarti kalau nobar kamu nggak ikut pakai kostum dong? Ya kostum lama lah, kan ada. Makanya dulu kostumku jelek banget Mas. Bayarannya separuh. Berarti memang benar-benar kamu tuh cosplay kalau emang sama karakternya srek. Ya, kalau srek aku seneng. Harus kayak gitu? Harus, soalnya nggak mau walaupun karakter itu misalnya beberapa cosplayer cewek cukup banyak yang meramaikan karakter ya masa bodoh kan kualitasnya beda Mas. Oh iya sih, beda. Jadi kalau emang misalnya gini karakter ini yang cosplayin banyak, tapi ciri khas cosplay itu pasti beda-beda Mas. Siapa sebagai karakter yang sama orang tuh beda-beda. Iya mesti cara pembawaannya mesti beda walaupun tuh karakternya misalnya siapa gitu kan, misalnya yang gampang isi Tifa lah. Tifa kan udah banyak kan ya, cuma kan pembawaannya beda. Oke. Walaupun emang kita berusahain karakter tapi mesti ada lah ciri khas cosplayer ini gimana gitu. Oke, kita masuk ke in karakter. Oke. Nah, kamu udah bilangin karakter tadi. Seberapa jauh kamu tuh sebagai cosplayer? Iya, maksudnya risetmu tuh kayak gimana gitu untuk jadiin karakter ya. Karena kan memang ya teman-teman bisa cari siapapun bisa jadi apapun, tapi ya cuma dandanan aja gitu. Nah itu tuh kayak gimana? Maksudku tanggung jawab sebagai cosplayer kan itu salah satunya. Kalau aku sih, kalau misalnya aku cosplay jadi siapa, misalnya ini Tifa deh. Tifa kan kayaknya kalau dari jauh gampang nih, rompi hitam, terus dalaman putih bawahan hitam. Kalau aku enggak, jadi aku tuh kalau kan ada filmnya tuh Mas. Ya, nah, setiap kalau Tifanya muncul, tak post, tak zoom.
Jadi setiap detail yang ada di situ dia mau anting-antingnya warna apa, Oke. poninya gimana waktu dia pose ini, itu tak perhatiin satu-satu. Kalau aku sampai kayak gitu sih. Jadi kalau mau misalnya proses apa di event gitu kan, aku bisa. Jadi orang tuh kalau dari jauh, oh Tifa. Jadi nggak cuma sekedar mirip, wah Tifa lewat enggak, tapi Pokoknya bener-bener sampai Iya, detail iya. terkecil. Nah, aku gitu. Itu kan kalau kita bicara masih soal look. Iya. Tapi soal in karakter kan nggak hanya look. Maksudnya cara Tifa. Iya, makanya aku zoom itu maksudnya tuh dia posenya kayak gimana. Gesturnya Nah, segala iya, macam. jadi termasuk look, gestur. Jadi misalnya tangannya dia ngepel gini kan. Kalau di film kan nggak cuma gini, mesti dia kayak gini apa kan beda-beda. Nah, itu sampai aku zoom, aku apalin. Biasanya aku screenshot. Jadi setiap proses paling nggak tuh miring kanan kirinya juga aku samain gitu loh. Oke. Kan udah istilahnya itu kalau proses ya. Kalau sifat karakter sih biasanya ya kita di event aja, tapi di event kalau karakter terus tuh kayaknya nggak ngaruh sih. Benar. Kecuali susah. ikut Lomba kompetisinya. beda, nah gitu. lomba kayak lomba tarungnya gimana itu juga, itu ada Atau karakter. syuting video klip apa misalnya, maksudnya short film lah kayak gitu. Iya. Dipakai buat perform biasanya kalau kayak gitu. Oke. Nah, Karakter. sejauh ini tuh karakter apa Vi yang membuatmu paling repot untuk di impersonate, maksudnya di cosplaykan semirip mungkin looknya terus Elsa, gesturnya. jujur. Elsa, Elsa. karena nggak bisa ngeluarin itu Iya, ya. Ngeluarin. nggak sama sih, kalau dari looknya juga dia kan dari wig aja deh, itu udah susah. Oh panjang. Dia kan jabrik-jabrik. Iya, tapi kan Kepang, ininya ya, kepangnya kepang juga. Nah, Iya. reality kalau rambut Elsa dikepang, wignya gaunnya kan penuh manik-manik, Mas. Iya. Aku Oke. udah pernah proses. Kalau di film kan dia oke lah, maksudnya looknya tetap bagus. Kalau proses udah ambiar itu, mesti nggak manik-maniknya copot, kayak wignya ambiar, lepas kayak tangan, gitu loh. Jadi itu yang paling susah menurutku. Kan kalau kita cosplay kan, kalau aku pribadi pengennya dari awal aku cosplay full set sampai aku selesai lepas kan, pengennya stay. Oke. Tapi itu nggak bisa Elsa itu. Apa yang membuat Aku merasa gagal. Enggak, maksudnya Apa? kostum Elsa tuh kenapa bisa kayak gitu? Apakah kostum lainnya juga pernah kayak gitu atau cukup Kalau sering? kostum lain, ini masalahnya mungkin karena Elsa itu princess ya, jadi princess kan memang harus glamour, terus banyak manik-manik. Emang ribet lah ya bawaannya jadi gitu. dressnya aja udah panjang dan penuh manik-manik, dan itu rodok bikin ya, kalau princess kan mesti tahu lah, gaunnya kok mesti kayak ditarik-tarik itu loh yang belakang. Itu beli apa bikin? Itu beli. Apakah kita nggak bisa bilang berarti kualitas belinya kayak gitu tuh nggak juga? Itu yang kualitas paling bagus, Mas. Jadi emang kualitas paling bagus, Pemakainya emang yang paling kali ya? ribet emang. Iya, Jadi iya, kalau iya, yang iya. justru kalau yang kualitasnya iya, rodok iya. medium, masangnya cepet. Cuma looknya nggak terlalu bagus. Nah, tapi kalau yang detailnya bagus, biasanya tuh masangnya udah ribet, Mas. Oke. Kayak gitu. Menarik. Nah, teman-teman, ini bagian pertama ya dari yang kita obrolan kita sama Violeta. Apakah nanti di bagian keduanya lebih personal atau lebih gimana? Mungkin kita lihat aja sih nanti kayak gimana. Thank you teman-teman yang udah nonton konten ini. Sampai ketemu di konten yang selanjutnya, episode yang selanjutnya. Thank you. Oke, see you.